TikToker Indonesia ini, geng, merasa bodoh dan merasa dibohongi ketika pertama kali pergi ke Malaysia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Sotori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini ada salah satu seorang Cindo, seorang TikToker Indonesia, Cindo geng, Cina Indonesia, bukan berarti kokori geng. Dia ini ada salah satu seorang wanita Indonesia yang cantik, yang cerdas, dan pengikutnya itu banyak. Dia orang itu sering membuat hiburan-hiburan, menghibur para netizen Indonesia dan juga Malaysia, yang pada maknanya dia orang ini sudah famous di Malaysia juga geng, karena banyak penontonnya ataupun banyak fan-fannya di Malaysia. Dia orang ini pergilah ke Malaysia untuk menikmati wisatawan, kulineran dan lain-lainnya di Malaysia. Akan tetapi ketika dia orang ini pertama kali ke Malaysia, merasa bodoh. Kita tengok dulu videonya. Siapakah dia dan apa yang dia orang itu lakukan? Kayak ada yang peluk-pelukan, bermesraan, berpornoan. Iya. Dek, ini kita di mana sih? Hah? Gua nggak tahu kita tepatnya di mana. Yang gua tahu kita di Malaysia. Wah. Baru hari kedua udah nyasar kita, Ci. Kita mau ke pavilion cari Pofmat, tapi kita nggak ada kendaraan. Jadi kita jalan kaki aja udah sampai nyampe. Kan ada Grab. Ini kayak sekolah deh. Sekolahnya Malaysia, Ci. Gede-gede Baru bener. tahu. Iya, sekolahnya anak-anak Malaysia. Kita harus beli minum dulu. Ada biskuit Pasti loh. beli nih. Namanya Tiger. Kan? Biskuit saya namanya kata? Tiger kal di Malaysia. Gue mau nyobain ini aja. Apaan tuh, Ci? Chrysanthemum tea. Ini teh orang Cina aja kayaknya. Di sini mau jajan juga harus ngitung dulu ya, Ci ya. Makanya capek banget di sini. Gue lebih suka di Indonesia, cinta tanah air. Lu pernah lihat Ai di TikTok, abang? Pernah Pernah nampak? nampak Ai? Wih. Gila. Ada fan Gua juga. FYP apa ke Malaysia loh. Nongkrong di depan mart-mart kayak gini tuh membuat kita tuh kayak Adem. hati tenang, relax. Katanya buat naik bus, buat naik MRT itu harus pakai kartu. Oh, ini KL Sentral. Gila. Gede banget, Kal. Iya, ya. Tapi, Ci ya, selama gue di Malaysia ini, kenapa orang India semua ya, Ci? Iya, kok banyak orang India ya? Banyak Gua juga kuat bingung toleransi sih. Malaysia Banyak tuh. yang mengungsi ke sini kayaknya. Di sini gue bisa main lari-lari kok. Ci. Jangan, Ci. Udah, Ci, malu, Ci, diliatin orang, Ci, lu. Lagian nggak ada yang kenal kita di sini. Walaupun masih tahu sih kalau gue nih artis. Di mana ke saya untuk beli kartu? Ke saya nak ke pavilion lah. Turun bawah, tengah-tengah tuh warna merah. Gue udah dapet kartunya. Woi. Di tab, Ci. Di tap. Gue juga ngerti. Kayak lu pernah aja. Sini bodoh. Apa sih? Sama aja kayak Indonesia, kagak berasa, panas juga. Ah, masa. Lu kata siapa berasa, Ci? Ih boleh. Kakak kenal saya kan? Selalu tengok di TikTok, lupa namanya. TikTok. Wah, ini kereta rame nih, harus pindahin mode safety Woi. Kal, tasnya. siap-siap, Kal. Berdiri jelas. Rame banget loh, Ci, itu. Iya kan? Hmm. Tapi yang gue heran ternyata di Malaysia sama Singapura agak beda ya. Kalau di Singapura agak banyak. Kalau di kereta di Singapura itu dia kayak ada yang peluk-pelukan, Iya, Kak. bermesraan, Oh, iya. berpornoan. Iya. Wah. Di sini kayak ya udahlah Ya kayak Indonesia. Kayak Indonesia. Tapi kalau untuk keretanya sama aja kayak Indonesia, sama-sama bagus, nggak ada beda. Transit, ayo cepet. Permisi, excuse me. Kali ini harus lebih buru-buru, karena gue sana transitnya.
gara-gara lu sih nggak bantuin gua. Malah duduk, Ci. Capek lah gua salah-salah terus kayak gitu. Lu liatin dong yang betul. Ya, Ci, maaf. Kita harus ke pasar seni pokoknya. Wah, seneng banget sih, banyak banget fans gua yang gua ketemu di Malaysia. Bye-bye lah, Bang. Bye-bye lah, Bang. Semangat lah ya. Oke. Bye-bye. Wah, gua lihat Pandai Bapak ya itu cakap bahasa kasihan Melayu ya. banget. Tangannya nggak ada, terus kayaknya dia kegatelan deh. For you. Itulah baik hidup, juga harus ya. tetap bersyukur dan berjuang. Betul. Yeay. Wih, gacor. Suara apa tuh, Ci? Suara mobil lah, bem 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 bem. Gua kira suara apa, saya mobil anjir. Widih. Nah, ini yang sering ditanya oleh Koko. Gila ya. Gaya kali ya. Seandainya gua punya mobil kayak gini, gua bem-bemin juga di Jakarta. Bem. Wih. Udahlah, gua mau ke mall dulu, mau ngadem, mau beli labu. Wanita ini nampaknya itu lebih cerdas daripada Kokoria meskipun sama-sama Cindo, dan kereta yang ditunjukkan itu yang sering dikatakan oleh ataupun dihina oleh Kokori. Kereta Malaysia itu katanya buruk. Orang Jakarta aja, Cindo geng, Cindo Jakarta saja itu pelik. Ketika pergi ke Malaysia, tengok kemewahan di Malaysia dan juga kereta-kereta di Malaysia itu ternyata sangat cantik-cantik. Makanya kalau tak tahu itu jangan sok tahu. Kalau belum pernah nampak, jangan hanya searching di Google saja. Betul tak geng? Alangkah baiknya tengok langsung sesuai dengan fakta. Macam si kakak Cindo ini tadi. Ini boleh buat contoh nih geng. Di Indonesia kerja keras, entah itu buat konten ke apapun pekerjaannya, ketika sudah mendapatkan modal, lalu pergi ke Malaysia untuk membuktikan sendiri. Bukan hanya tin kosong, bukan hanya omong kosong saja, tapi tahu fakta-fakta di lapangan. Meskipun banyak dihujat oleh para netizen, akan tetapi faktanya banyak orang yang memuji. Dan sebetulnya meskipun banyak yang memuji, orang Malaysia itu tak suka sangat lah bila dipuji. Tapi orang Malaysia itu lebih suka cakap fakta. Nah, kalau sudah pergi ke Malaysia, serasanya itu tak afdol, macam kurang sempurna kalau tak makan durian Musang King, karena itu sangatlah famous di Malaysia. Karena kakak si Cici tadi ini, geng, Cindo ini sudah merasakan makanan durian Musang King, lalu dia itu mengajak kawannya yang orang bule juga. Dia orang itu sebetulnya tak suka durian. Nah, akan tapi dipaksa karena berada di Malaysia, suruh makan durian Musang King. Lalu macam mana respon ataupun reaksi yang dipaksa memakan durian Musang King tersebut? Oke, kita tengok video yang selanjutnya. RM100 nih, segini dong. Ada lagi. Tuh, abang bohongin kita, sumpah. Kemarin punya gue lebih gede. So, gue lagi dipaksa sama timnya hari ini untuk makan durian. Yeay, kesukaan Oh, ini ada di pohonnya. Mantap ini kak. Nggak suka. Ini duriannya. Ya oke. Di berapa kilo? Berapa Timbangnya. jadinya sih? Ada 1,2. Berarti satu kan? Nggak rela ya keluarin RM100 kalau buat kayak begini-beginian. Orang enak tahu. Kok maksa sih, kalau gue nggak suka nggak apa-apa kan? Bule Ci, bule yang kurang suka memang Bang, pernah durian. lihat nggak cewek begini? Kalau ngomong rambut biru. Pernah di mana? 2 hari lewat. Oh, 2 2 hari yang lewat. lalu. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. RM100 nih, segini dong. Ada lagi. Tuh, abang bohongin kita, sumpah. Kemarin punya gue lebih gede. Tapi yang ini loh kak. Mampus nggak lo dimarahin sama Belum dia? belum kak, belum biar sesun, biar cantik. Memang rasanya berubah ya? Kan kalau yang cakep itu lebih asik. Nah. Betul kan ya? Ah, tuh. Wih, dia lebih cakep ya. Kita masih ngomongin durian nggak ya? Yang cantik lebih asik. Kan lebih cakep kak. Bingung aja kemana sih topiknya? Oke, so here we are. Mereka maksa gue makan durian. Ayo kak, ini tuh enak kak. Itu kalau ke Malaysia mesti nyobain durian Musang King. Nah. Ini terpaksa kau harus nyoba karena aku ada kalah apa sih bahasa Kalah Indonesia? untuk menang. Kalah untuk Kalah menang. untuk menang, Aha. nggak salah ya. Iya. Cheers guys. Hmm. Gimana kak?
Beda kak, pasti ini Pasti enak. doyan, pasti doyan. Ketawa kau. Enak tapi Tapi apa ada tapi tapi? lagi. kecil banget tuh, tipis banget buat 370.000. Nggak worth it kali. Memang tipis bijinya. Mahal nggak sih? Mahal sih, kemarin gue beli cuman 60 ringgit. 60 ringgit itu berarti 120 ya? Tapi enak sih. Yuk, bareng yuk. Woi, jadi suka ya. Kalau Iya, juga iya, iya. bareng sama kita yuk. Aman kak. Ini nggak pakai Bikin sarung saya tangan. mungkin. Iya, lu nggak suruh gua pakai sarung tangan lagi. Tadi kak, aku mau pakai. Kenapa? Ya udahlah, cinta Malaysia bro. Woi, cinta Malaysia bro. Aku kan di Cina paling suka sama durian kak. Gila, enak sih. Yang ini enak nggak kayak biasanya. Memang beda macam biasanya. Katanya berapa? 1 sampai 10? Rasanya 10. Wow. Harganya berapa? 6 lah ya. 5. Sesuai lah dengan harga. Cinta. Lu lihat nih, cara gue makan durian nih ya. Nah, sampai benar-benar Biji lu segitu kecil, lu lihat ini segede gaban, Be. Ini kan masih ada kulit. Ya ampun. Kau pecinta durian menangis melihat kakak. 100.000. Satu biji. Beda yang ini, bijinya kecil. Masih diisep-isep sama dia tuh. biar nggak rugi ya Ci ya. Enak kan? Bule suka durian. Ah, Biasanya kan bule kan nggak suka barang-barang yang berbau Iya, cabai iya, betul. atau apapun itu. Tapi ini bule beda. bube. Lu ngomong Bule apa beda. sih? Oh, bube. Bule-bule nggak suka barang-barang yang berbau cabai. Enggak maksudnya berbau. Maksudnya berbau atau yang bercabai. Nggak jelas kok bahasanya tadi ya. Memang sih geng, memang biasanya bule-bule itu tak suka makanan yang berbau dan juga yang terasa pedas-pedas. Akan tetapi bule itu langsung jatuh cinta ketika merasakan durian Musangking Malaysia, meskipun dia itu merasa kemahalan dengan harganya. Tapi kalau itu hasil uang bekerja di Malaysia, serasa tak mahal geng. Tapi kalau uang Indonesia dibelikan di sana, memang serasa agak mahal. Dan memang di bulan-bulan ini itu belum musim di Malaysia, jadi harganya otomatis juga pasti lebih mahal. Akan tetapi kalau di bulan-bulan 8, 9 macam itu, bulan berapa ya, time musim lah pokoknya, time musim itu tak seberapa mahal macam sekarang. Dan buat korang semua ya, apabila pergi ke Malaysia itu tak payah takut, karena keamanan di Malaysia itu sangatlah terjamin. Bukan saya saja yang cakap, tapi ada juga orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia sudah bertahun-tahun. Dia orang itu masih pelik dengan keamanan di Malaysia. Kita tengok dulu videonya. Guys, aku rasa di Malaysia itu sangat selamat. Buktinya korang boleh lihat orang-orang di sini itu meninggalkan skuter-skuter mereka cuman di tepi jalan tanpa dikhawatiri hilang atau dicuri ya. Ini kalau di tempat aku sudah hilang tak sampai beberapa jam. Memang kalau di Indonesia macam itu saya rasa juga sudah hilang ya. Nah, maka dari itu kalau kendaraan di Indonesia itu mesti taruh bilik ataupun ditaruh dalam rumah. Kecuali kalau rumahnya itu ada gate yang betul-betul tinggi, itu insya Allah aman. Tapi kalau dibiarkan macam itu, saya rasa hilang juga lah. Dan video ini disetit oleh seorang wanita Indonesia yang lagi lama bekerja di Malaysia, dan dia orang itu lebih tahu, lebih paham tentang Malaysia, apalagi soal-soal kendaraan ataupun transportasi. Oke, kita tengok dulu videonya. Guys, aku rasa di Malaysia itu sangat selamat. Buktinya korang boleh lihat orang-orang sini tak bantuin jawab untuk komentar itu ya, yang ngeselin itu ya. Itu public transport, skuter itu fasilitas umum yang ada di Malaysia juga. Oh, itu fasilitas umum. Gimana cara pakainya tuh Miss En? Kok nggak hilang sih? Kamu download aplikasinya, connecting sama ATM kamu. Jadi bayarnya dari ATM. Kalau mau pakai trade,
scan dulu QR, baru jalan dia. Dia ada Oh, limit canggih ya. Gak ada itu yang berani ngerusak fasilitas umum di Malaysia ini. Walaupun bukan semua orang tempatan di sini, ada banyak juga warga asing, tapi ikut-ikutan ngejaga, nggak berani itu macam-macam, ya. Jadi semuanya itu ikut tuan rumahnya. Nah, tuan rumahnya ngejaga fasilitas umum. Jadi kita yang pendatang ini juga ikut-ikutan ngejaga. Nggak ada yang berani itu macam-macam. Nah, karena undang-undangnya juga kuat, ya. Nah, gitu. Jadi kalau di kita itu banyak yang perlu mau diubah, ya. Kalau kita mau ada fasilitas yang seperti ini. Karena masih hobi itu ngerusak fasilitas umum, ya. Masih pada hobi. Gerbang aja boleh hilang, lampu jalan boleh hilang, besi jembatan juga dijarah hilang. Gimana Aduh. coba? Oh, sudah, jangan dikeluarkan Terus yang semua. parahnya lagi yang komentar itu ya, itu yang komentar itu nggak ada takutnya sama hukum. Nah, karena bisa minta maaf doang, udah dimaafin, ya, kebiasaan. Bisa, boleh. Indonesia itu boleh buat hal macam itu, dan sebetulnya Indonesia ini sebenarnya sudah ada undang-undangnya macam itu dari pemerintahan kita, akan tetapi tak dipakai. Karena kenapa? Menurut saya itu kurang ketat. Kalau di Malaysia yang namanya undang-undang tak boleh merusak, apabila ada satu orang yang merusak, itu betul-betul dihukum. Tak kisah itu siapa, tak kisah itu orang mana, tak kisah dia orang itu mempunyai harta berapa, dan juga tak kisah dia orang itu anak siapa. Entah itu anak sultan ke, anak kerajaan ke, semuanya janji. Yang namanya undang-undang tetap undang-undang, dan undang-undang di Malaysia itu tak boleh dijual belikan. Maksudnya yang namanya undang-undang ada hukuman, harus dijalani tanpa ada alasan. Memang berbeda. Kalau di Indonesia ini undang-undang itu ada sebagian yang boleh dibeli, ya. Baru-baru ini viral lah, ada beberapa kasus-kasus rasuah. Tak payah saya utarakan lah, tak payah saya ucapkan, orang semua sudah tahu, karena viral bukan hanya di Indonesia, viral keluar negara-negara lainnya. Seperti contoh macam lagi yang dikatakan oleh kakak itu, banyak orang Indonesia yang merusak fasilitas umum, macam jual besi jembatan, curi rel kereta api dan lain-lainnya. Dan itu yang sepatutnya ditegaskan, geng. Dan kenapa orang-orang kita, ya, orang-orang Indonesia itu ataupun berani mencuri hak kerajaan, dan itu menimbulkan banyak keselamatan orang lain itu jadi terancam karena perlakuan orang yang tak bertanggung jawab ini. Sebenarnya banyak hal. Yang pertama itu yang tentunya mentalitinya itu rendah, ataupun mentalitinya tak mau memikirkan orang lain. Dan yang kedua, mungkin karena dia orang itu karena keterpaksaan, karena tak ada uang, tak punya kerjaan, kerja di mana-mana ditolak. Jadi terpaksa mencuri apapun yang boleh menjadi uang, asalkan boleh mengisi perutnya. Yang sementara itu yang sangat mengganggu dan juga membuat kenyamanan dan keselamatan orang lain itu jadi terancam karena orang-orang yang macam ini, geng. Nah, sekarang kita tengok video yang berikutnya ini tentang apa, saya pun juga belum tahu, kita tengok dulu. Loh, pakai uang ringgit, geng. Apa ini? Pertama kali pipis di toilet sultan. Oh, wow. Gila. Ada pianonya. Wih, gila abis, geng. Macam emas semua ya. Tadi bayarnya hanya 2 ringgit, oke? Tempat kencingnya, Masya Allah, AC pula. Oh, wow, it's amazing, man. Gila ini. Merinding gua tengok. Masya Allah. WC-nya, geng, macam emas semua. Keren.
sumpah, jujur sejujur-jujurnya dalam hati saya yang paling dalam, geng. Selama saya itu 8 tahun di Malaysia, 8 tahun, geng, itu bukan masa yang sekejap, itu masa yang lama. Dan saya itu juga ada keliling-keliling di Malaysia lah, time saya mau cuti pulang kampung itu ya. Mal-mal pun juga pernah saya masuki, akan tetapi, geng, saya tak pernah menemukan toilet semewah ini dan bayarnya itu hanya 2 ringgit saja, geng. Yang saya ketahui, toilet-toilet di Malaysia itu free. Toiletnya itu biasa-biasa aja lah. Ada yang bayar tapi sesuka hati, entah itu kasih 20 sen, 50 sen, macam itu ada. Tapi rata-rata di sana itu free, gratis. Yang toilet sultan macam ini saya belum pernah nampak, belum pernah menjumpai, geng. Buat korang yang tahu itu berada di bagian mana, di negeri mana, Malaysia tempatnya itu di mana, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti apabila saya itu mempunyai rezeki yang lebih, ada masa diberi kesehatan, saya teringin sebetulnya. Saya sudah rindu dengan Malaysia, akan pergi ke tempat sana sekaligus untuk membuktikan apakah toilet semewah itu hanya bayar 2 ringgit saja. Coba tulis di kolom komentar, geng. Saya tunggu informasi dari korang. Oke, semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.